tahun 2026 kita masuk di dalam sebuah tema Align, di mana kita akan masuk di dalam sebuah janji Tuhan. Dan Tuhan membawa gereja kita di dalam satu pergumulan untuk tema ke depan perjalanan IFGF. Di 2026 kita align kembali. Align artinya kita mengsejajarkan kembali, kita segaris kembali dengan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, tentunya saya percaya bahwa align tidak hanya sekedar sebuah simbol, sebuah slogan, tetapi itu merupakan sebuah visi di mana Tuhan ingin kita kembali semua kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Anda harus align kembali. Saya waktu All and New di Jakarta, menjadi doa saya pada waktu itu Tuhan dengan mengetahui bahwa tahun 2026 kita akan masuk di dalam kebenaran ini, maka saya berdoa khusus tidak ada resolusi yang lain. Tentunya saudara kita membuat resolusi untuk tahun ini supaya ada banyak hal-hal yang mungkin saudara ingin capai. Tapi saya katakan Tuhan align kembali. Apa yang menjadi cara berpikir saya, cara pandang saya, dan di dalam banyak hal, saudara. Karena mengingat bagaimana pentingnya kereta api itu bisa sampai di tujuan kalau dia ada di dalam dua rel yang sejajar. Ya betul ya, Bapak Ibu yang pernah naik kereta api tentu tahu, sekarang monorail kan. Tapi kalau dulu, kalau yang lama itu dua rel. Ya kita harus... Kereta itu harus ada di situ. Kalau dia tidak align, kalau rel yang satu, orang Manado bilang mencong, maka kereta itu akan mengalami begitu banyak musibah atau banyak hal yang buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Januari kita ada di begin with the end in mind. Jadi bagaimana kita masuk di dalam sebuah tema dengan pembahasan kitab Kejadian, mengetahui hasil akhir sejak awal. Dan itu merupakan apa yang Tuhan desain. Ketika Tuhan mendesain langit dan bumi di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, sampai pasal 3, itu sudah ada di dalam pikiran Tuhan apa yang dia akan desain, apa yang dia akan rancangkan. Nah, jadi begin with the end in mind ini sebetulnya saudara, kalau seorang yang mau mendesain rumah, dia mau membangun rumah, maka ada blueprintnya yang dia buat. Blueprintnya itu dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa rumah ini akan jadinya begini. Gereja ini sudah ada blueprintnya, sudah digambar bangunannya, sehingga pada waktu mulai membangun, sebenarnya bayangan daripada arsitek itu dia sudah tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah, itu yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan kita, bahwa ketika kita berjalan tidak ngambang. Tidak ketika orang tanya, kamu mau kemana? Jadi tidak seperti itu. Kita sudah tahu pasti, saya sudah tahu hari Minggu pagi saya harus ke Tondano. Saya sudah ada gambaran bagaimana saya harus datang ke Tondano. Anda mau datang sebagai singers worship leader, Anda sudah diberitahu bahwa kostumnya yang akan Anda pakai adalah nuansa coklat, dan Anda sudah memikirkan hal itu, sehingga pada waktu Anda pakai itulah hasilnya. Nah, tetapi saudara, hari ini sesuai dengan tema ini, subtema ini, saya ingin membawa kita di dalam satu tema, yaitu bagaimana kita menggali Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di dalam firman Tuhan di sini saya memberikan tema kerelaan yang membawa kepada hidup yang penuh buah. Ada awalan kata kerelaan. Kalau Yohanes 15:1-8 Anda sudah tahu peripskopnya, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Yesus berbicara bagaimana pokok anggur itu dan bagaimana Anda dan saya tertanam di pokok anggur itu, dan kemudian hasilnya seperti apa. Tetapi tahukah saudara sekalian bahwa sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada satu kerelaan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk membiarkan hal itu terjadi, proses itu terjadi. Yohanes 15:1-8 kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan, demikian bunyinya. Kecil sekali, jauh. Saya harus baca di slide saya ya, saudara bisa mengikuti di belakang. Secara bergantian saya ayat 1 dan seterusnya kita bergantian 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, ayat 2, 2, 3.
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, ayat 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa, ayat 6. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, sama-sama 2-3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi Tuhan mendesain, Tuhan sudah memikirkan hasil akhirnya terlebih dahulu. Jadi saya pikir kok tema ini, firman ini sangat cocok ya. Bagaimana Allah memikirkan tentang hasil akhirnya. Tuhan tidak menjadikan kehidupan kita tentang awal itu sendiri, tetapi dia mengharapkan hasil akhir dari kehidupan kita. Nah, prinsip pengajaran pokok anggur sebenarnya mengajarkan yang pertama berbuah, betapa pentingnya berbuah. Merupakan bukti hasil akhir dari semua yang dimulai dari awal, seperti dengan tema kita di bulan Januari. Begin with the end in mind. Jadi bagaimana kita harus melihat hasil akhir, mengawali semua dan melihat hasil akhirnya dengan gambaran hasil akhirnya. Jadi ini adalah sebuah hal yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Berbuah tidak sekedar pohon, bertumbuh subur dan mempunyai begitu banyak daun yang lebat, tetapi tanpa ada buah. Saya percaya semua kita setuju ya, amin saudara. Pastor Yoksin adalah orang yang suka dengan tanaman. Nah, beliau suatu saat diberikan bibit popaya lovina. Dengan harapan bibit ini beliau tanam dan berbuah ya. Tapi waktu ditanam banyak katanya pohon yang ditanam, tapi sedikit pohon yang menghasilkan buah. Mungkin belum memenuhi kriteria Yohanes pasal 15, Pastor. Karena memang ada kriterianya. Kalau kita baca, saya terkagum-kagum menggali firman Tuhan ini. Sebenarnya tidak sengaja ya. Saya sudah diberitahu untuk khotbah hari ini. Tapi saya berpikir, saya mau khotbah apa ya? Kan kita ada subtema yang selalu disuplai oleh DPP untuk kita khotbahkan ya. Tapi pada waktu saya melayani tanggal 9 Januari, di hari ulang tahun salah satu anggota jemaat, Tuhan berbicara kasih firman Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Saya tidak tahu. Tapi pada waktu kemudian mulai khotbah, tiba-tiba ada penggalian yang terjadi pada waktu itu. Saya pulang. Waktu saya pulang dan Tuhan katakan inilah khotbah yang kamu akan khotbah nanti. Itu pun nanti dikonfirmasi 3 hari lalu. Saya bingung saya mau khotbah apa. Saya sudah punya khotbah tahun 2026 sebenarnya. Waktu saya khotbah di Manado dan khotbah di Langoan itu sama. Pikirnya nanti di Tondano khotbah yang sama juga. Tapi 3 hari lalu berbeda. Akhirnya saya harus cepat-cepat membuatkan PowerPoint-nya. Karena Tuhan ingin mengajar sesuatu pagi hari ini. Amin, saudara. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, prinsip pengajaran pokok anggur berbuah artinya tujuan untuk dinikmati hasilnya, memberi manfaat kepada banyak orang. Kita tidak hanya menanam pohon dan kemudian manfaatnya apa. Saya menanam pohon advokat dan saya sudah menunggu begitu lama. Pada waktu saya kaget pergi di bengkol di rumah belakang, saya lihat, loh, ada buah. Sangat begitu senang sekali. Saya hitung-hitung ada 8 buah. Tahun ini dia naik 10 saudara. Karena banyak angin-anginnya, jadi banyak daunnya, bunganya jatuh. Nah, itu adalah tujuan di mana berbuah supaya kita bisa menikmati. Ngapain tanam pohon advokat, kemudian tidak berbuah, mending dipotong saudara. Berbuah adalah tanda kedewasaan. Bahwa kekristenan kita tanpa berbuah menunjukkan siapa kita. Buah menunjukkan kedewasaan. Di dalam firman Tuhan, buah roh ialah apa? Kasih dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah tanda kedewasaan seseorang di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dan yang kelima, saudara, saya akan cepat dulu di sini karena poinnya memang bukan di sini. Bahwa ada ekspektasi Tuhan.
Di dalam hal pohon itu berbuah adalah harapan Tuhan, tidak hanya sampai pada berbuah, tetapi dikatakan berbuah banyak dan tetap berbuah bahkan sampai masa tua kita. Amin, saudara. Karena itu di dalam Mazmur 92, sampai masa tuamu, engkau akan tetap menjadi gemuk dan segar dan berbuah untuk menceritakan bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup ini. Nah, kalau kita berbicara tentang harapan ekspektasi Tuhan, maka saudara sekalian, mari kita lihat secara cepat ayat-ayat ini ya, supaya kita memahami dulu dasarnya. Matius 3:8 di sana Tuhan katakan, jadi hasilkan. Ada kalimat yang digaris bawahi, hasilkan buah. Matius 7:16-17, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dikatakan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Matius 21:19 di sana dikatakan, tetapi Yesus suatu saat dia jalan, dia lihat ada pohon ara, ketika dia mencari, dia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Nah, dari pembacaan-pembacaan ayat ini, maka tahulah kita bahwa Tuhan mengharapkan kehidupan kita tidak hanya menjadi sebuah pohon yang rimbun, banyak daunnya, tapi yang Tuhan ingin cari, adakah buah di dalam pohon itu? Adakah pohon itu menghasilkan buah? Adakah pohon itu berbuah atau tidak? Adakah kehidupan kita menjadi orang percaya menghasilkan buah atau tidak? Ngapain saudara sekalian kita capek-capek menjadi orang Kristen, hidup kita tidak berguna apa-apa. Nah, yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita harus menghasilkan. Tuhan selalu memakai memang perumpamaan, ilustrasi tentang kehidupan kita itu dengan berbagai ilustrasi. Hidup ini diumpamakan seperti baby yang harus bertumbuh, seperti pohon, seperti apa lagi saudara? Ada banyak ilustrasi yang Tuhan pakai. Nah, untuk menjelaskan tentang kehidupan yang menghasilkan kehidupan akhir dalam perjalanan hidup kita, maka saudara sekalian Tuhan mau supaya perjalanan hidup kita ini memang harus menjadi orang Kristen yang berbuah. Tahun 2026 kita harus menunjukkan hal itu. Tidak hanya secara pribadi, tetapi secara kolektif. IFJF Langowan akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Pelayanan, buah-buah pelayanan. Nah, saudara sekalian menuju pada berbuah dan berbuah lebat. Mungkin enggak? Mungkin enggak menurut saudara? Mungkin. Menuju pada berbuah dan berbuah dengan lebat itu sesuatu yang sebenarnya hal yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Jangan kemudian ketika Anda mendengar tentang berbuah, Anda sudah pikir terlalu sulit. Aduh, bagaimana caranya yang berbuah? Nanti kita belajar firman-Nya. Kita akan belajar, kita akan tahu bagaimana kemudian bisa berbuah dan bahkan menghasilkan buah. Kalau saya pergi tahun lalu, pohon advokat saya baru 8. Tahun ini dia jadi 10. Ada peningkatan, walaupun cuma 2 angkanya. Dan saya mempercayai bahwa tahun-tahun ke depan, dia akan mengalami lebih banyak lagi buah. Mengapa? Karena tentunya ada kuncinya bagaimana pohon ini bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, yang pertama saudara, bahwa yang perlu kita lakukan adalah kerelaan untuk Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ternyata di dalam pembacaan tadi, kalau Anda membaca dengan saksama, dengan teliti, kunci yang pertama menuju kepada berbuah dan berbuah lebat, itu ketika kita merelakan untuk Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Ini penting. Yohanes 15, 4, 5, dan 7 di sana dijelaskan. Aku di dalam kamu, di dalam pasal 15 ayat yang kelima, ada kata lagi, aku di dalam dia. Kemudian ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kerelaan yang pertama, mengapa saya kemudian dikatakan oleh Tuhan, perlu ada kerelaan. Karena ada banyak di antara kita sebagai orang Kristen tidak rela, tidak mau. Mau dulu saudara, rela dulu. Suatu saat Pastor Jimmy pernah khotbah mau dulu, tentang kata mau dulu. Rela dulu. Rela enggak saudara?
Karena seringkali untuk kita meluaskan Tuhan di dalam hidup kita, itu menjadi satu kesulitan kepada beberapa orang. Wahyu 3:20, Yesus berkata kepada Yohanes, waktu dia melihat penglihatan, dia bilang begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tujuan Tuhan mau tinggal bukan cari-cari kerjaan, Tuhan tidak cari-cari kerjaan. Tapi dia ingin berfellowship dengan hidup kita. Dia ingin ada persekutuan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang Kristen banyak menjadi orang Kristen. Tetapi fellowship dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang langka. Sesuatu yang jarang terjadi. Padahal itu adalah salah satu kunci di mana kita akan melihat satu hasil yang luar biasa. Jadi membuka pintu hati maksudnya supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Firman itu kebenaran Tuhan. Di dalam hal kita meresponi firman, ada ketaatan di sana untuk mendengar dan untuk melakukan. Jadi ketika firman Allah itu datang di dalam hidup kita, dia tidak hanya sambil lalu, tetapi untuk ketaatan melakukannya, ketaatan mendengar di dalam hal kebenaran firman. Karena dikatakan bahwa ketika Tuhan mau tinggal di dalam hidup kita dan firman-Nya, kenapa Tuhan pakai firman-Nya? Jadi bukan cuma kata-kata dianya juga, tetapi karena seluruh firman. Orang seringkali kagum dengan figur Yesus, figur Tuhan, tetapi tidak mau dengan firman-Nya. Wah, Yesus itu luar biasa. Yesus itu sangat dahsyat kuasanya dan sebagainya. Dan itu dicari, saudara. Banyak orang mencari hal itu. Tetapi ketika berbicara firman, tunggu dulu. Karena firman ini mulai mengajar kepada kita. Firman ini mulai memberitahukan sesuatu, karakteristiknya apa? Firman Tuhan itu adalah untuk mengajar, menasihati, memberitahukan apa yang salah di dalam kehidupan kita, mendidik kita di dalam jalan kebenaran. Orang Kristen kagum Tuhan, orang Kristen kagum Yesus luar biasa. Tetapi ketika firman mau disampaikan, you harus bertobat dan sebagainya, tunggu dulu. Tidak semua mau kebenaran firman. Sebabnya Yesus katakan, bukan cuma aku tapi firman-Ku. Menerima Tuhan berarti menerima kebenaran firman-Nya. Kita mulai taat mendengar. Waktu Tuhan katakan bahwa firman ini, saya harus taat mendengar. Saya harus taat mendengar dan saya membuat khotbah ini. Jadi ini adalah khotbah pertama untuk tema ini, saya khotbah di sini. Karena memang baru 3 hari yang lalu, selesainya finishnya tadi pagi. Sedikit ada argumen dengan istri. Dia bilang, kalau kamu belum selesai? Ya karena memang baru. Saya seringkali harus meresponi dengan jelas apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Itu namanya taat mau mendengar firman-Nya Tuhan. Amin, saudara. Firman apa yang Tuhan katakan kepadamu tahun 2026? Dengar dan taat melakukan hal itu. Seringkali orang mau dengar. Tapi ketika mau melakukan, belum tentu. Anak disuruh, Dek, nyapu dek. Ya ma, oke. Belum tentu dia melakukan. Pada waktu dia tidak melakukan, itu bukan namanya mendengar dan mentaatinya. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Nah, yang menjadi poin di sini adalah kekristenan yang menghidupi firman Allah dan membiarkan roh Allah berdiam di dalamnya akan mengalami pertumbuhan dan mengalami kelimpahan. Itu rahasianya. Anda menjadi orang yang sangat luar biasa. Kehidupanmu akan berbeda karena terjadi pertumbuhan di sana. Dan terjadi yang namanya kelimpahan secara spiritual di dalam hidupmu. Amin, saudara. Kita bisa belajar sesuatu di dalam poin yang pertama ini. Kerelaan membiarkan Tuhan tinggal dalam hidupmu dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin yang kedua, kerelaan apa? Ternyata kerelaan yang kedua, kerelaan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Tidak hanya Tuhan dari pihak dia, tetapi dari pihak kita. Waktu Tuhan membuat sebuah perjanjian, sebuah ikatan perjanjian dengan Abraham, Tuhan katakan dari pihakku, aku mau kamu lakukan ini loh Abraham, dan dari pihakmu Abraham. Jadi ada timbal balik.
Sekarang Tuhan ingin terjadi timbal balik dalam hidup kita. Di dalam pasal yang sama, ayat-ayat yang sama tadi juga berkata begitu. Tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku, dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Itu ayat-ayatnya sudah ditaruh tanda ya. Jadi jelas sekali, tidak hanya Tuhan yang mau tinggal dalam hidup kita, tapi kita juga mau stay. Tetap di dalam Tuhan. Itu yang namanya align dengan Tuhan. Amin, saudara. Tetap segaris. Inilah yang dimaksud dengan dimana kita harus selaraskan seluruh keberadaan hidup kita. Bersinergi dengan Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia. Saya ingin pinjam satu ayat di dalam Roma 13 ayat 14. Karena di sana ada satu kata yang saya akan pakai tentang kata kenakanlah. Di dalam ayat ini Roma 13:14 dipakai tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Terjemahan lain memakai kata pakai dan kata bersalut. Nah, makna dari kata ini seperti ini, arti tinggal dalam Tuhan ya. Artinya saudara dari ayat ini kita mendapatkan pemahaman bahwa hidup yang dibungkus, dipenuhi, diliputi dengan kemuliaan Tuhan yang nampak adalah Tuhan bukan kita. Itu maksudnya torang pibaso suru semaso tompe hidup. Biarkan Tuhan yang membungkus. Itu artinya tinggal di dalam inside. Anda di dalam gedung ini. Siapa yang tahu orang di luar berapa banyak jumlah orang yang ada di dalam? Tidak ada kan? Karena yang kelihatan adalah gedung luarnya. Semua dinding yang di Anda dan saya tidak dapat dilihat. Karena di dalam. Demikian juga ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Yang nampak siapa? Yang nampak adalah Tuhan. Allah ingin membawa hidup kita seperti itu. Biarlah Dia yang kelihatan. Dalam perjanjian lama, kalau kita mengacu kepada bait Allah, ruang kudus, ruang maha kudus, semua peralatannya seperti mimbar begini. Kalau saya ilustrasikan ini adalah meja dupa persembahan, itu harus disalut semuanya dengan emas. Tidak ada unsur kayu yang kelihatan, karena itu ada maksud. Demikian juga perabot-perabot yang lain. Dan dikatakan hanya bait Allah yang demikianlah Tuhan hadir di dalamnya. Kalau Anda mau bersalut di dalam Tuhan, maka itulah pengertiannya Tuhan ada di dalam hidupmu dan Dia mau bersama hidup engkau. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak mengalami breakthrough, saudara? Karena Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Hidupmu bersalut. Kehidupan kita bukan lagi kita yang nampak. Tetapi yang nampak adalah semua adalah tentang Kristus. Orang akan melihat Yesus dari hidupmu. Makanya ada lagu kulihat di wajah kemuliaan. Siapa? Raja. Ada kemuliaan Allah yang meliputi kehidupan kita. Saya percaya saudara sekalian tidak mudah untuk mematikan kedagingan ini. Mati terhadap daging. Betul ya? Makanya puasa ini salah satu tujuannya juga untuk mematikan semua kedagingan kita. Supaya roh manusia, roh kita itu menjadi besar. Yang dikasih makan itu manusia roh. Puasa itu memang sedikit dalam tanda kutip menyiksa tubuh kita. Karena semua apa yang biasa kita makan, segala sesuatu yang orang seringkali begitu sangat golojo, orang Manado bilang harus di skip semua. Ditahan dulu. Tidak banyak hari, cuma 21 hari dari 365 hari, betul ya? Tidak banyak hari. Tapi itu untuk orang-orang tertentu tidak kuat, saudara. Hari pertama ya saya ada takut diketi sedikit ini lambung. Tapi hari kedua, ketiga sudah aman. Terus jalan baik. Tapi ya memang karena saya mengambil keputusan 21. Soalnya 3 kilo ini ada turun, jadi suara sababa goyang tuh badan. Jadi nak nyaman juga ternyata. Soalnya mesinnya ini lama sekali. Mesinnya ini dia 1 kilo lama. Ada orang cium makanan langsung naik tuh badan, kita biar so makan belum naik-naik.
Jadi itu perbedaannya. Nah itu kan yang berbeda di situ. Ada yang dinisi seperti itu, cium makanan langsung naik badan? Tidak ada ya. Nah yang ketiga saudara, secara cepat. Yang ketiga bahwa kerelaan yang ketiga adalah kerelaan untuk tertanam di tempat yang tepat. Nah ini berbicara tertanam itu banyak ayatnya. Jadi kita rela enggak mau ditanam oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih hidup kita, kita berarti secara sukarela, secara saudara sekalian tulus memberi hidup kita, membiarkan Tuhan melakukan apa saja. Dan dia mau menanam. Tertanam di tempat yang tepat adalah tertanam di tanah yang baik. Dalam ilustrasi tentang menabur di tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, kemudian apa lagi ya? Satu tanah yang berbatu-batu, dan ada tanah yang baik. Ayat itu di dalam Matius 13:8-23. Sebab sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ada yang 60, ada yang 30. Ayat 23 yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat dan seterusnya. Jadi syaratnya juga adalah di mana kerelaan untuk mau tertanam. Anda dan saya tertanam di mana? Amin. Saya pinjam satu, adalah salah satu Anda harus tertanam di dalam gereja lokalmu. Karena saya mempercayai bahwa gereja itu sebenarnya adalah memang kehendak Tuhan. Waktu Yesus katakan, aku akan membangun gerejaku, bukan buildingnya ini. Itu jemaat, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Itu berbicara tentang gereja, di mana Tuhan akan membawa gereja di sepanjang zaman. Termasuk local church, gereja lokal kita. Anda harus ada di sana. Bukan tanam cabut, tanam cabut, tanam cabut. Itu bukannya tanam yang baik. Tapi harus tertanam di sana memang. Itu salah satunya. Anda harus tertanam di sana. Yang selanjutnya adalah memang tertanam di dalam kebenaran firman Allah. Betapa pentingnya Anda di dalam sebuah komunitas. Anda harus ada di sana. Sebab komunitas itu adalah di mana Anda akan mengalami proses pembentukan satu dengan yang lain untuk pendewasaan. Amin, saudara? Yang setuju katakan amin, saudara. Itu penting. Bukan, gereja kuat, nada Roh Kudus lagi. Ya sebenarnya bukan karena gereja nada Roh Kudusnya, kitanya yang mungkin tidak berjalan di dalam Roh Kudus. Kitanya yang mungkin tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga dampaknya seperti itu. Tetapi yang sebenarnya dari sejak awal Tuhan yang membangun gerejanya. Amin, saudara? Ketika Tuhan membangun gereja mula-mula, saudara lihat gereja yang seperti apa? Penuh kuasa, powerful. Mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada di dalam gereja lokal. Di mana jemaat pada waktu itu? Coba saudara baca Kisah Para Rasul. Tidak ada yang namanya pembentukan secara individu. Tetapi selalu kolektif. Ada jemaat di sana, Lydia, mengembalakan di Filipi dan sebagainya. Itu selalu berbicara tentang sebuah gereja lokal. Dan Anda penting ada di sana, hadir di sana. Cintailah gereja lokalmu. Amin, saudara. Karena itu adalah rumahmu. Rumah rohani di mana Anda akan belajar di sana, bertumbuh bersama. Yang kedua, tertanam di tepi aliran air. Yeskiel 47:7-12 di sana dikatakan, dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat yang ke-12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahnya dan daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Sekali lagi dikatakan buahnya tidak habis. Tiap bulan apa? Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Anda kalau hanya sebagai pohon dan tidak ada asupan nutrisi, tidak ada asupan vitamin secara spiritual, Anda akan menjadi pohon yang mati suatu saat. Betapa pentingnya tertanam di tepi aliran air. Nah, kalau berbicara air itu tidak lain berbicara tentang Tuhan sendiri. Akulah air kehidupan. Berbicara tentang Tuhan sendiri. Kita harus memastikan bahwa kita tetap harus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Connect with God.
Itu penting sekali. Kekristenan kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Alat-alat ini semua terhubung dengan colokan listrik ini, plug-in. Itu semua ada di situ. Kalau tidak, saudara tidak akan berfungsi. Walaupun lampu itu sudah dibuat dengan begitu luar biasa. Tapi tidak ada artinya Anda akan menjadi seperti itu, benda yang tidak bisa berfungsi. Saya dan saudara menjadi orang Kristen yang tidak ada apa-apanya kalau kita tidak terhubung. Sumbernya harus dipastikan adalah air, kehidupan. Air juga berbicara kebenaran firman. Air juga berbicara tentang bagaimana kita mengalir di dalam kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, elemen-elemen ini adalah hal-hal yang tidak bisa diabaikan. Saya dan saudara membutuhkan firman. Saya dan saudara membutuhkan kuasa Roh Kudus. Saya dan saudara membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kita menjadi pohon yang berbuah. Bahkan ada buah yang baru. Setiap bulan kehidupan kita menghasilkan. Luar biasa, saudara. Dan firman yang saya maju di dalam poin yang keempat adalah kerelaan untuk dirawat. Sama-sama baca. 2, 3. Kerelaan untuk dirawat. Di maintenance. Wah, ini yang seringkali kita tidak siap. Yohanes 15:1-8. Di sana dikatakan, saudara sekalian, ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotong. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ada maintenance di sana, saudara. Ada perawatan. Proses pemaksimalan ini terjadi seperti ini. Perawatan yang pertama, yaitu ranting yang tidak berbuah dipotong. Saya seringkali mematahkan, orang bilang begini, itu cabang air. Jadi kalau lemon, di rumah saya ada lemon, kalau dia bertumbuh ada tunas baru yang kelihatan begitu sangat hijau dan segar, orang seringkali bilang itu cabang air. Sebenarnya dia tidak produktif kadangkala. Jadi dia harus dipangkas. Nah, saya sering melakukan hal itu karena ketika kita memangkas, mengurangi jumlah cabang seperti itu akan menjadi maksimal buah-buahnya. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat tahu dan bahkan kita tahu sendiri hal-hal apa yang tidak lagi produktif di dalam hidup kita. Hal-hal apa yang membawa juga kehidupan kita tidak kepada sesuatu yang menghasilkan. Itu bisa saja banyak hal, karakter kita dan sebagainya. Yang seringkali memang, ini sudah tidak berguna. Kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sudah tidak berguna. Suka terlambat umpamanya, itu tidak produktif, saudara. Itu mungkin mulai dipangkas. Amin, saudara sekalian. Mulai dipangkas. Suka tersinggung umpamanya. Suka meraju. Mulai dipangkas, saudara sekalian. Saya seringkali juga masih suka meraju terhadap istri saya. Cuma kepada istri saya, saudara sekalian. Kepada orang lain enggak. Masih dia bilang, apa meraju? Ya, karena itu jujur, saudara. Dan itu seringkali memang harus dipangkas. Amin. Bapak-bapak yang setuju katakan amin. Masih ada bapak-bapak yang meraju Pak istri? Masa. Yang tertawa pasti sering. Betul ya? Ibu-ibu ya? Sering seperti itu. Dipangkas. Dan ranting yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan. Jadi pembersihan ini menyingkirkan semua hal-hal asing yang menempel, yang menyerap nutrisi. Mengurangi jumlah daun agar buah menjadi lebih banyak dan besar. Itu tujuannya, saudara. Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Ketika apa yang produktif di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin maksimalkan itu menjadi lebih luar biasa. Itu yang namanya multiplikasi sebenarnya. Pelipat gandaan di dalam hal talenta. Mungkin talentamu yang menonjol memang Anda harus menjadi singers, menjadi worship leader, Anda menjadi pemain drum. Maksimalkan itu, karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Itu yang mungkin Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi, proses pemaksimalan ini seringkali itu menyakitkan, saudara. Menyakitkan, tidak enak. Makanya, saudara, kalau kita lihat Yohanes 12:24 dikatakan, proses mati untuk berbuah. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Banyak buah.
Ternyata ada proses yang tidak hanya pembersihan dan pemotongan. Satu yang Tuhan sering lakukan di dalam hidup kita yaitu proses mati untuk berbuah. Mati terhadap keinginan-keinginan daging kita. Mati terhadap hal-hal ketersinggungan kita. Mati terhadap hal-hal yang mungkin ya sudah tidak relevan lagi, saudara. Karena memang Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang berbuah dan berbuah lebat. Makanya proses ini adalah satu proses di mana ada harga yang harus dibayar. Kadang-kala kita harus mengeluarkan kos. Dan kos itu seringkali tidak murah, saudara. Mungkin mahal. Kemarin ya, saya sebenarnya dikasih proyek kecil oleh kakak saya. Dan tidak banyak sih sebenarnya apa yang saya dapatkan dari kos itu. Dia hanya memberi komisi yang tidak besar juga. Tapi akhirnya kemudian saya melihat bahwa semua hasil itu hampir bisa dikatakan zero. Saya tidak memakai. Karena tiba-tiba kemudian saya harus memberi kepada A, B, C, dan sebagainya. Bahkan terakhir ada orang jemaat yang diamputasi kakinya karena dia kena gula yang sampai 500 harus diamputasi. Saya ada uang sisa dari komisi itu, tapi rasanya Tuhan katakan kamu kasih uang itu. Kasih. Saya katakan, aduh Tuhan, saya perlu duit sih. Tapi harus dikasih, saudara. Dan saya harus memberi dengan tulus hati, dengan rela. Ada kos, ada harga yang kadang-kala kita harus bayar. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Menjelang kemarin Desember, ini kesaksian, bahwa saya dan istri saya kemudian bisa berangkat. Pada awal Desember kami sudah berangkat sebenarnya ke Jakarta karena menjenguk Glory. Dia minta, Pama, tolong datang lihat Akang, dia sakit. Tidak pernah dia seperti itu. Tapi kali ini dia sangat serius dan kami harus pergi. Padahal uang itu rencananya untuk kami liburan keluarga. Febe berangkat sudah duluan. Maka maksudnya kita mau liburan di 27 sampai awal tahun baru. Nah karena sudah dipakai uangnya ya sudah. Tidak ada lagi apa-apa. Saya bilang ya sudah batalkan akhir tahun. Tapi tahukah saudara sekalian tanggal 25 Desember, Nancy istri saya dia kemudian dapat telepon dari kakak iparnya. Dan dia katakan begini, Stephen, beli tiket orang mau berangkat. Hah? Beli tiket mau berangkat? Memangnya ada apa? Kakak saya, dia bilang, temanin dia tidak bisa jadi ke Manado. Jadi dia minta orang yang berangkat. Saudara, wow luar biasa. Siapa yang nak suka? Sedangkan orang Manado panggil bakalai dompigi, apalagi panggil makang. Toh betul toh? Ini lagi gratis. Oh saudara sekalian, ini ajak gratis. Bayar tiket PP, dia bayar tiket juga dari Jogja ke Jakarta. Mana mau naik apa dari Jogja ke Jakarta? Naik pesawat. Mau kereta atau pesawat? Aduh pesawat Jo, 8 jam naik kereta api lama. Naik pesawat, oke. Dari semua naik pesawat. Walaupun saudara jalan rusak di atas pesawat. Di atas. Kemudian hotel. Wah hotel luar biasa. Saya nginap di hotel. Itu hotel yang mewah. Luar biasa. Mewah. Memang mewah. Hotel yang lux. Kemudian di Jakarta dia bilang. Kamu juga sewa hotel dan sebagainya. Berapa duit saudara? Banyak. Banyak. Kalau saya hitung mungkin 20 juta itu. Kurang lebih seperti itu. Istri saya yang tahu karena dia angkutannya. Jadi saudara banyak. Belum lagi seperti itu, dikasih lagi doi untuk apa? Makan dan sebagainya. Wah, cuman bawa diri saudara. Enak, luar biasa. Tapi kadang kala ada hal-hal di mana Tuhan seringkali meminta di dalam hidup kita. Yang seringkali kita tidak sadar bahwa sebenarnya tujuan akhirnya supaya dikatakan bagian yang kelima, kerelaan untuk Tuhan tinggal di dalam kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Ini yang kelima poinnya itu adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Ini bukan kerelaan Tuhan tinggal ya. Itu supaya Tuhan dipermuliakan. Ayat yang ke-8 tadi di sana dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tujuan dimuliakan, Tuhan mau supaya dengan semua apa yang kita alami, kita jalani, kita menjadi orang yang terkoneksi, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam hidup kita, kita bersedia untuk dirawat, di maintenance, dibersihkan, dipotong, supaya ketika kita berbuah, orangnya tidak jadi sombong. Amin. Ada banyak orang ketika dia berbuah, dia mulai berbuah, ada kebanggaan.
Sapa dulu kita. Itu kebanggaan. Tapi ketika Anda menjadi orang yang berbuah, walaupun Anda akan menjadi orang yang berbuah begitu luar biasa, menjadi sangat diberkati, Anda tidak akan pernah menjadi sombong di sana. Anda akan tetap mengatakan, karena aku tinggal di dalam Tuhan, dan karena Tuhan ada di dalam aku. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah membanggakan diri. Kita itu hanya mendapatkan sebagian sedikit dari kemuliaan Allah yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Seperti Musa pada waktu 40 hari 40 malam, waktu dia turun, hidupnya diselimuti, wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ketika Anda dipermuliakan oleh Tuhan, Anda tidak akan pernah lupa daratan. Amin, saudara. Anda akan mengerti siapa Anda. Anda akan tahu bahwa ini hanya karena kasih karunia. Ini hanya karena anugerah. Aku diberkati sedemikian itu hanya karena kebaikan Tuhan. Daud dia berkata di masa akhir, masa tuanya dia katakan, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau membawa aku sedemikian rupa. Bahkan hal ini masih kurang di pemandangan matamu. Wah, luar biasa. Sudah begitu sangat diberkati. Sudah begitu sangat dipakai oleh Tuhan. Di dalam pelayanan, berbuah-buah sangat hebat. Tetapi ketika orang puji, apakah Anda akan tetap berkata, praise the Lord, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya di Manado kadangkala selesai khotbah, bukan cuma 1, 2, 3 orang atau 4 orang, di dalam salaman selalu katakan, wah, Pastor terima kasih, khotbahnya luar biasa. Wah, jadi sangat takut sebetulnya dengar kata-kata yang demikian. Karena mengapa? Sebenarnya, oh siapakah aku ini Tuhan? Saya berdoa Tuhan sebelum saya khotbah selalu, beri aku hikmat, beri aku pengertian, beri aku pewahyuan, beri aku senantiasa pengurapan. Karena semua pengetahuan ini tidak ada apa-apa, hanya menjadi pengetahuan belaka kalau Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Amin. Anda di depan ini akan menjadi show worshipmu. Anda menjadi singers, pemain musik. Anda hanya menjadi seorang yang show saja. Kalau bukan karena Tuhan yang hadir di dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan pagi hari ini berbicara sesuatu dan Anda belajar sesuatu. Yang belajar sesuatu bisa lambaikan tangan pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Di dalam perjalanan 2026, Engkau kembali mau align hidup kami. Engkau mau Tuhan segaris kembali. Hidup kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami tetap tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau di dalam kami, firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami hidup yang berkelimpahan dalam kehidupan ini. Menghasilkan kekristenan yang berbuah. Tidak hanya sekedar menjadi pohon yang begitu subur dengan begitu banyak daunnya. Tetapi yang Engkau cari adalah buah di dalam kehidupan kami. Ada ekspektasi daripada-Mu Tuhan. Untuk hidup kami berbuah, kehidupan kami menghasilkan sesuatu. Karena itu Tuhan aku berdoa pagi hari ini, biarlah IFJF Tondano menjadi gereja yang berbuah dan tidak hanya sekedar berbuah. Tapi mereka akan menjadi berbuah dengan lebat Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak Tuhan karya-karya yang hebat yang akan keluar dari tempat ini. Dan di luar sana orang akan melihat bahwa kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah gereja-Mu ini. Karena ada orang-orang di dalam yang hidupnya berbuah-buah dengan luar biasa. Yang dapat dinikmati, yang dapat dirasakan, yang dapat dikecap. Dan karena itu Tuhan bawalah mereka terus berjalan bersama Engkau. Ketika mereka melewati proses-proses Tuhan maintenance. Pada waktu Engkau sedang membawa mereka mengalami Tuhan pembersihan. Engkau sedang memaksimalkan. Bawalah mereka Tuhan menjadi orang-orang yang terus dengan rela hati untuk Tuhan mau Tuhan belajar dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menerjemahkan lebih jelas lagi di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami mendapatkan Tuhan sesuatu yang luar biasa dari kebenaran firman Allah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.